Jadi kita sudah minggu lalu memulai metode elemen hingga, di mana kita bekerja di tingkat elemen dulu. Di setiap elemen itu ada 4 derajat kebebasannya di ujung-ujung. Lalu untuk perpindahan di antara kedua ujung elemen ini sudah didapatkan, kita ambil saja sebenarnya karena ini sudah eksak, 4 buah fungsi pendekatan ya. Jadi kalau ada perpindahan di derajat kebebasan 1, ini di ujung ini dikalikan dengan besi 1 ini, kita dapatkan perpindahan di tempat lain. Kalau ada di yang kedua perpindahannya dari hasil analisis misalnya, nanti tinggal dikalikan V2, kita dapatkan perpindahan di tempat yang lain. Begitu juga yang ketiga dengan besi 3, yang keempat dengan besi 4, sehingga perpindahan di sembarang tempat di sini, di sembarang waktu, nanti tinggal dijumlahkan dari perkalian setiap besi ini dengan perpindahan di setiap derajat kebebasan yang 4 itu ya. Dan ini sudah eksak ya. Dari sini kalau dimasukkan ke persamaan gerak dari sistem terdistribusi dan seterusnya, ada integrasi untuk mendapatkan massa dan kesatuan, kita sudah peroleh matriks massa dan matriks kesatuan di tingkat elemen seperti ini. Nah, kalau sudah begini, modal kita ini sekarang ya, tidak perlu mengintegralkan lagi kecuali nanti untuk beban. Karena beban itu bisa bermacam-macam ya, jadi memang harus diintegrasikan pas saat kita akan menyelesaikan problemnya. Sementara kalau kesatuan dan massanya sendiri sudah definitely ini, tinggal pakai aja. Di setiap elemen bentuknya seperti itu, tinggal nilai M-nya saja. Ini massa persatuan panjang ini ya. Kalau konstan ya artinya massanya sama, kerapatannya sama di sepanjang baloknya atau kolomnya. L ini panjang dari elemen, I modulus elastisitas, I inersia dari penampang. Jadi tinggal memasukkan properti ini, matriks kesatuan elemen sudah kita peroleh. Nah, minggu lalu ada problem yang nggak tuntas ya, contoh problem yang nggak tuntas dari balok cantilever ini. Ini saya tulis dulu ya. Jadi akan saya tuntaskan sekarang. Ada satu balok cantilever yang kita anggap terdiri dari satu elemen. Jadi derajat kebebasannya 1, 2 di kiri, 3, 4 di kanan. Namun yang di kiri berada di tumpuan jepit, jadi sudah dipegang, tidak bisa bergerak lagi. Artinya yang nomor satunya yang ini, tinggal dari strukturnya ini bukan elemen yang struktur. Nomor 2-nya yang ini ya. Yang derajat kebebasan yang tersisa adalah derajat kebebasan 1 dan 2 dari struktur, itu identik dengan, kalau kita bicara sebagai elemen, ya tumpuannya sudah dilepas dulu. 1, 2 aslinya punya 4 derajat kebebasan. Kalau yang ini matriks massa dan kesatuannya yang itu, yang di sana semua itu, maka yang ini matriks massa dan kesatuannya bisa diambil dari situ ya, sesuai dengan nomor derajat kebebasan yang ada ya. Jadi matriks massa dari struktur ini, struktur yang di atas ini, mestinya adalah elemen yang nomor 3 dan 4 dari sini saja. Sudah kita bahas minggu lalu. Jadi adanya di sini. Dia cuma ngambil yang itu ya. Jadi matriks massa dari struktur kita adalah ML per 420 kalikan dengan 156 minus 22L. Ini minus 22L. Ini 4L kuadrat. Ya. Ini matriks massa dari struktur ini. Kekakuannya juga demikian, sama persis karena nomor posisi derajat kebebasannya tetap sama. Yang diambil mestinya yang nomor 3 dan 4 saja. Jadi kekakuannya EI per L pangkat 3 dikalikan I 12 minus 6L minus 6L 4L kuadrat. Nah, dari sini persamaan gerak bisa kita terapkan ya. Kalau tanpa redaman ya, kalau untuk mencari frekuensi kan tanpa redaman dulu. Berikutnya hanya begini. Kalau tanpa redaman pastinya 0 di ruas kanan ya. Masanya ini, kekakuannya ini,
Perpindahannya kita belum tahu. Perpindahan ini ada 4 ya, perpindahan ada dua perpindahan di ujung ini. Jadi ini 2 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 1. Ya. Nah, untuk mencari frekuensi seperti dulu, ini sudah sistem multiple degree of freedom biasa ya. Jadi kalau mau mencari frekuensi, kita kan tinggal menyelesaikan bentuk K kalikan dulu hurufnya V ya, V ya. Sekarang kalau di sini dipakai apa? Sebentar saya sesuaikan karena V-nya sendiri nanti jadi mod shape harusnya. Oh, pakainya hurufnya V juga tetap. Tapi ini V mod shape ya. Belum V mod shape ya. Atau ini tetap pakai V ya. V harusnya U sepertinya di sini. Saya pakai U aja lah, biar tidak tertukar dengan V yang di akhirnya. Kali U dikurang kan dikurangi omega kuadrat M U sama dengan 0. Nolnya hitam gitu ya. Ini diperoleh dari pemisalan yang lalu ya. Pemisalan U-nya seperti apa? Oh ya, mestinya V juga ya. Biar nggak ketukar, nanti V-nya aja yang pakai tanda lain. Ya, ini mestinya V, gitu ya. Menunjukkan mode shape dari derajat kebebasan ini nanti yang 1 dan 2 ini. Nah, penyelesaian ini non trivial kalau determinan dari matriks K kurangi omega kuadrat M sama dengan 0, ya. Nah, kita coba uraikan dulu di sini sedikit. Yang ini masih akan dipakai lagi ya, saya nulisnya di atas saja. Dan masih muat. Jadi kalau ini ada di sini, kita punya bentuk ini L pangkat 3 dikalikan ini 12 minus 6L terus kurangi omega kuadrat terus dikalikan M-nya sendiri ini ya, ML per 420 dikalikan yang isinya itu tadi 156 22L minus 22L 4L kuadrat. Ini determinannya ini sama dengan 0 ya. Sebelah sini saya nulisnya biar nggak bertabrakan dengan yang itu ya. Nah, ini kalau mau dikumpulkan semua ke sebelah sana bisa. Jadi gimana caranya? Ini dibagi dengan EI per L pangkat 3 semua ya. Jadi L pangkat 3-nya ke sana jadi L pangkat 4. Ini hilang gitu ya. Sementara EI-nya pergi ke bawah sana ya. Ini 420 EI. Jadi semua dibagi dengan EI per L pangkat 3 sehingga di sini nggak ada koefisiennya. Nah, semua koefisien ini jadi bergabung, kita sebut aja pola lambda, lambda kuadrat. Nah, ini bentuknya sudah sama persis dengan yang lalu. Cuma kalau dulu seluruhnya frekuensi yang ada di sini, sekarang frekuensinya itu adalah semua yang ini sebenarnya. Karena omega ini kan tadi belum tahu kita apa, tapi jadinya nanti frekuensi. Nah, yang jadi frekuensi nanti lambda kuadrat. Nah, ini kita bisa selesaikan karena ini determinan dari 2 kali 2, masukkan aja ke dalam gitu ya. Ya, kalau mau ditulis juga dikalikan dulu 12 kurangi lambda kuadrat kali 156, kemudian minus 6L kurangi lambda kuadrat minus lagi 22L jadi tambah gitu. Dan seterusnya sehingga ini jadi satu matriks yang di dalam sini, tapi di dalamnya ada lambda kuadrat. Nanti akan didapatkan persamaan polinomial kalau dicari kalau dicari determinannya terus samakan dengan 0, Anda akan dapatkan persamaan karena ini 2 kali 2 persamaan kuadrat dengan variabelnya lambda kuadrat ya. Dapatnya nanti sekian lambda pangkat 4 tambah sekian lambda pangkat 2 tambah sekian
Kalau ini digabungkan, kemudian dicari determinannya. Atau kita bisa gunakan MATLAB ya. Mungkin bisa saya tunjukkan di sini. Saya coba buka MATLAB-nya dulu saja. Nanti saya share di sini. Ya, menggunakan apa-apa yang sudah dibahas di kuliah yang lalu tapi nggak pernah dipakai. MATLAB, mana MATLAB saya? Ya, MATLAB-nya sekarang sedang dinyalakan dulu, perlu waktu. Nah, kalau ini dijalankan, kemudian sampai ke perhitungan determinannya, L yang ada di dalam sini akan tercoret sendiri ya. Jadi boleh dicobakan sehingga nanti kalau dalam perhitungan dengan MATLAB-nya kita cukup hilangkan saja L-nya atau L-nya dianggap 1 nilainya ya, dari K dan M-nya. Jadi nanti kita lihat ininya masih jalan. Dari sini yang ini saja dulu. Kita akan dapatkan ada 2 ya, lambda kuadrat 1-nya sama dengan sekian dan lambda kuadrat 2-nya sama dengan yang lain. Ini MATLAB-nya sudah ada. Ini saya share screen aja. Share screen MATLAB. Jadi dari sini kita bisa tuliskan matriks M dan K-nya. L-nya dianggap 1 saja karena tercoret. Jadi di sini ada 156 minus 22 dan minus 22 dan 4. Begitu, sedangkan K-nya 12 minus 6L. Koefisien yang di luar matriks tidak saya perhitungkan karena sudah digabungkan ke dalam lambda semua ya. Yang ML per 420 dan EI per L pangkat 3 itu. Ini tinggal 6L. Oh, L-nya nggak ada, maaf ini masih tertulis. Minus 6. Kemudian 4 gitu ya. Bisa juga Anda tetapkan sendiri L-nya berapa, itu sesuai dengan problem yang ada. Nanti matriks masanya ya tinggal menyesuaikan. Tapi frekuensi dan ragam getarnya harusnya tetap sama untuk kasus yang ini karena bisa di cancel out semua ya. Jadi K-nya demikian. Nah, perintahnya tinggal A, nanti A itu ragam getar dan B itu nanti lambda kuadratnya ya, eigenvalue atau di dalamnya ada frekuensi, nanti perintahnya hanya EIG dari K dan M gitu ya. Seperti ini. Oke, dan kita dapatkan ini nilainya. Saya catat dulu sebelum lupa. Jadi lambda kuadrat satunya, lambda 1 kuadrat yang ini itu 0,0297. Dan lambda 2 kuadratnya yang ada di B itu ya 2,8846. 2,8846. Ini kita peroleh dari MATLAB ya. Lalu ragam getarnya nanti saja, ragam getarnya yang di A itu ya. Jadi yang kolom pertama ini ragam getar pertama, ini ragam getar yang kedua ya. Jadi dijajar ke kanan semua, nanti kalau ada banyak semua ke kanan di A ya. A ini karena saya tulis A di sini ya, namanya terserah apa nanti tinggal ngikut. Sedangkan frekuensinya adanya di diagonal sini nanti semua. Kalau lebih besar juga semua di diagonal. Oke, nanti mode shape nanti dulu ya, kita bicara frekuensi dulu. Saya stop share. Jadi ada 2 akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi lambda 1 kuadratnya segini, sama-sama lambda 2 kuadratnya. Karena kuadrat mestinya yang positif dan negatif bisa dipakai, tapi nggak ada artinya ya, karena ini semua bilangan positif, ini juga harapan kita bilangan positif karena kuadrat. Jadi yang negatif itu nggak ada artinya, tidak pernah dipakai. Nah, ini bisa saya hapus dulu. Kalau begitu, frekuensinya adalah frekuensi yang kita inginkan. Itu adalah omega kuadrat
kalikan ML pangkat 4 per 420 EI sama dengan lambda kuadrat ini kan ya. Jadi omega 1 kuadratnya adalah 0,0297 begitu ya. Karena ini semua adalah lambda, kita jadikan lambda, sehingga omega 1 kuadratnya tinggal dikalikan saja, atau omega 1-nya bisa langsung dilihat. Omega 1-nya kalau dihitung tinggal kalikan, kemudian akarkan. Perkalian ini dan diakarkan keluarnya angkanya 3,5273. Sedangkan sisanya akar EI per M L pangkat 4 ya. Karena ini tidak ke sana, EI-nya ke atas, M L pangkat 4 ke bawah, ini angkat gitu ya. Ini adalah omega pertama. Kalau masih ingat dulu di tugasnya hasilnya berapa? Ini kan yang ditugaskan ya, kalau tidak salah cantilever. Kalau nggak ingat saya catat aja eksaknya ya. Eksaknya itu, ini kalau cantilever bukan dalam bentuk NP kuadrat per L kuadrat akar dan lain-lain ya. Angkanya ya angka aja hasil hitungannya. Omega 1-nya itu 3,5160 akar EI per ML pangkat 4. Ini eksak ya. Nah, kalau kita lihat tidak berbeda terlalu jauh ya. Jadi ragam pertamanya cukup dekat dan seperti disampaikan di yang lalu pendekatannya dari atas ya. Jadi yang di sini selalu lebih besar daripada eksaknya. Ini digit ketiganya ya paling ya. Kalau kita pakai dua angka di belakang koma, ini 3,53, ini 3,52. Jadi beda sedikit. Nah, untuk yang kedua dari sini, ini yang pertama. Yang kedua, mestinya kita dapatkan omega 2 kuadratnya dikalikan dengan ML pangkat 4 per 420 EI. Itu sama dengan 2,8846 dari yang ini. 2,8846. Sehingga dari sini kita dapatkan omega 2-nya. Omega 2-nya adalah, kalau ini dihitung, kalikan, terus diakarkan, dapatnya 34,8069 akar EI per ML pangkat 4. Nah, ini sudah belum saya bandingkan dengan eksaknya ya. Ini 34,81, omega 2 yang eksaknya itu 22,0345. 0345 akar EI per ML pangkat 4. Ini dua-duanya eksak. Nah, ini jauh lebih tingginya ya. Jadi yang keduanya agak jauh. Juga masih sama seperti prediksi Rayleigh yang lalu sebenarnya, bahwa konvergensi itu lebih cepat di ragam yang awal-awal yang kecil ya. Kalau cuma dua begini, satunya dekat, duanya sudah jauh sekali. Nanti kita akan coba kalau dua elemen, karena di buku ada hasilnya, jadi saya bisa ikuti. Nah, yang keduanya jadi lebih baik, yang ketiga dan keempatnya yang rada jauh ya. Begitu seterusnya ya. Jadi nanti akurasi kita bisa tinggal tingkatkan dengan memperhalus elemen ya. Bagi kita yang bekerja dengan fluida biasanya sudah sangat jelas itu ya. Jadi di tempat-tempat di mana kita perlu akurasi tinggi, gerakannya banyak gitu misalnya, ya elemennya dibuat kecil-kecil gitu ya. Ya tentu trade off-nya adalah perhitungannya ya jadi besar dan mungkin bisa jadi lama. Tapi itu sesuatu yang kita bisa pertimbangkan lah. Sementara perhitungannya tetap seperti ini. Nah, ini frekuensi ya. Jadi kita dapatkan dua frekuensi ini dari finite element dan hasilnya dengan eksak sudah sangat dekat untuk yang pertama ya. Yang keduanya jauh. Nah, bagaimana dengan ragam dekatnya? Ini sudah bisa dihapus ya. Dari V yang kita dapatkan tadi dari MATLAB, saya share lagi. Seperti yang ini, kita dapatkan nilai V seperti itu ya. Cuman biasanya kita tidak membuat V
dengan angka desimal gini ya, karena MATLAB punya algoritma sendiri membuat V-nya. Biasanya kita bikinnya 1 ya, setelah angka teratasnya 1. Jadi kalau mau begitu saya bisa tulis gini, V1 itu adalah kolom 1 dibagi dengan A11 itu misalnya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai yang ini, yang 1 dibanding dan 1,3775 ini sebanding dengan ini. Ya. Perbandingannya sama ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa dapatkan V yang kedua. V yang kedua itu adalah kolom kedua dari matriks A yang dari sana tadi dibagi dengan dibagi dengan yang teratas itu 1,2 ya. Baris 1 kolom 2 ya. Nah, gitu. Saya coba catat dulu. Jadi V1-nya adalah 1 dan 1,3775. V2-nya adalah 1 dan 7,6225. Oke ya, saya hentikan dulu share screen-nya. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini dengan derajat kebebasan biasa yang waktu multi degree of freedom yang lalu, ini punya arti bahwa kalau yang 1 ini berpindah sejauh 1 ke atas misalnya, maka yang 2-nya berotasi sebesar 1,3775. Untuk ragam yang ini, yang derajat kebebasan 1-nya berpindah sejauh 1, yang derajat kebebasan 2-nya rotasi tapi lebih besar rotasinya, 7,6225 ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, nilai frekuensinya sudah di sana, jadi ini bisa saya hapus. Jadi gambaran dari ini, yang pertama bentuknya hanya ini naik 1, terus dari horizontal gini berputar sejauh 1,3775, kira-kira begitu. Ini naik sejauh 1 dan sudut ini 1,37. Nah, yang lainnya bagaimana? Kalau mau dikira-kira aja ya, kira-kiranya mungkin begini gitu ya. Deformasinya. Nah, kalau mau lebih tepat bisa pakai yang tadi ya. Bahwa U itu untuk tingkat elemen itu adalah sigma dari fusi I, di mana ini kita masukkan ragam getarnya. Jadi V-nya sekarang adalah V1. Nah, biar beda, di sana pakai topi sedikit. Ragam getar 1-nya itu adalah sigma dari fusi I dikalikan dengan V yang ke-1 ini, gimana namanya? Ini V apa? I1. Nah, itu lebih pasnya. Jadi ini 1, tapi ini isinya dari V. Nah, V-nya cuma ada 2 karena memang cuma 2 di strukturnya ya. Nah, ini kita harus bekerja di tingkat elemen ya, yang ini ya. Jadi 1 dan 2-nya kita buat 0. Ini sudah bisa dihapus ya. Ini isinya, atau ini bisa juga dibuat begini kan ya. Matriks V dikalikan dengan V1. Nah, gini lebih mudah ya. Tapi V1-nya yang komplit ya. Ini kan di tingkat struktur ya. Di tingkat elemen kita harus tambahkan yang lain, yang 00 ini harus kita tambahkan. Jadi nanti isinya versi 1 yang persamaan polinomialnya itu, versi 2, versi 3, versi 4 dikalikan dengan V yang ke-1 untuk elemen ini. Yang ada cuma ada nomor 3 dan 4, sehingga untuk 1 dan 2-nya 0, ini isinya harus 0, 0. Ini saya saja. Nanti bisa di-recall nanti kalau perlu. 0, 0, 1 dan 1,3775.
Nah, kalau fungsi-fungsi ini dikalikan dengan ini, kita akan dapatkan fungsi yang komplit yang bisa menggambarkan garis ini. Yang bisa menggambarkan garisnya. Jadi di sembarang tempat nanti jadi kita bisa tentukan ya, bentuknya. Atau kalau mau ngeplot ya setelah ini dilakukan karena ini fungsi, bisa dilakukan. Kalau mau ngeplot mungkin ini harus dibuat diskrit gitu ya. Deretan angka-angka yang mengikuti fungsi-fungsinya terus dikalikan. Dengan MATLAB ini bisa mudah. Gitu. Nah, kalau yang kedua itu dari informasi ini saja kita coba tahu ini naik 1 sama seperti yang ragam pertama, tapi rotasinya lebih besar. Rotasinya sekarang 7,6225. Jadi kalau dikira-kira mungkin perginya gini gitu ya. Untuk ragamnya. Nah, kalau mau ini tepatnya seperti apa, lakukan lagi seperti ini. Jadi V yang kedua ini ragam getar ya, mode shape ya. Itu adalah ininya sama 1, 2, 3, 4 yang eksak itu. Ini sudah eksak dikalikan dengan ini tapi yang komplitnya ya. 0, 0, 1 dan 7,6225. Nanti kita akan dapatkan grafik fungsinya. Ya, fungsinya sendiri juga dapat sebenarnya, tapi fungsinya pasti panjangnya. Ya, cuma 2 sih ya. Ini yang persamaan pangkat 3 itu dikalikan 1, ditambah yang satunya lagi persamaan pangkat 3 lagi. Yang keempat dikalikan dengan 7,62. Nanti kita dapatkan fungsi yang tepatnya seperti apa sih? Mode shape yang kedua ini. Tapi kira-kira mestinya begini. Di tugas yang lalu mungkin sudah pada bisa menggambarkan ini. Begitu. Nah, karena frekuensinya yang pertama itu cukup dekat, mestinya yang ini dengan apa yang kita peroleh di tugas yang lalu itu hampir sama ya. Jadi kalau mau saya suruh plot, harusnya Anda sudah pada bisa plot ini dengan plot yang eksak kemarin. Yang ini berdekatan. Tapi ini karena frekuensinya rada jauh, ini 22, kita di perhitungannya 34,8. Mungkin tidak tepat ya. Gitu. Dianggapnya lebih kaku ya. Kalau lebih kaku tuh jangan-jangan seperti ini ya. Tidak sebesar itu ya. Mungkin ya. Jadi bisa diverifikasi nanti. Ragam getar dari struktur kita sesuai dengan apa yang diperoleh dari metode elemen hingga.